Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah pusat resmi mengeluarkan aturan larangan mudik Lebaran tahun ini. Keputusan larangan mudik ini diambil karena meningkatkan penularan serta kematian akibat COVID-19. Lalu kapan aturan ini akan berlaku serta apa pertimbangannya? Rekan Gemma Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Gemma. Baik Vera, selamat siang pemirsa. Tak terasa bulan Ramadan ini akan jatuh pada bulan April 2021 sehingga perayaan Idul Fitri ini diperkirakan akan jatuh pada pertengahan bulan Mei 2021. Tentunya Lebaran tidak lepas dari tradisi mudik ke kampung halaman dan bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Namun karena pandemi COVID-19 masih di sekitar kita, pemerintah pusat kembali memberlakukan peraturan untuk larangan mudik di tahun ini. Peraturan tersebut sudah dikonfirmasi oleh Menko PMK yaitu Muhadjir Effendi yang mengatakan bahwa tahun 2021 mudik akan ditiadakan. Ini berlaku untuk seluruh aparatur sipil negara atau ASN, kemudian TNI, Polri, dan karyawan badan usaha milik negara. Nah, aturan ini akan berlaku pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Karena Idul Fitri ini diperkirakan akan jatuh pada tanggal 13 atau 14 Mei 2021 sehingga aturan ini akan berlaku setidaknya 1 minggu sebelum Idul Fitri dan juga 1 minggu setelah Idul Fitri untuk mengurangi ataupun menghilangkan keinginan masyarakat untuk mudik ke kampung halamannya. Walaupun pelarangan mudik ini diadakan, Kementerian dari Menko PMK juga mengatakan bahwa cuti Lebaran ini masih ada walaupun hanya diberikan oleh pemerintah 1 hari. Ini juga untuk menekan agar pekerja ataupun masyarakat Indonesia tidak ada keinginan untuk mudik di tahun ini. Lalu kita akan melihat sebenarnya apa alasan yang melatar belakangi pemerintah kembali memberlakukan aturan larangan mudik. Yang pertama adalah karena tingginya angka penularan dan juga kematian di Indonesia, terutama di masyarakat dan juga tenaga kesehatan akibat COVID-19. Kemudian juga libur panjang memiliki dampak pada peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Kita juga akan melihat sebenarnya siapa saja yang dilarang untuk mudik pada tahun ini. Yang pertama adalah seluruh aparatur sipil negara atau ASN, kemudian juga ada TNI Polri, karyawan BUMN, dan juga ada karyawan swasta, serta pekerja mandiri atau pengusaha. Tapi intinya adalah masyarakat Indonesia ini akan seluruhnya dilarang untuk melakukan mudik pada tahun 2021 untuk menekan angka COVID-19 di Indonesia. Nah, karena libur panjang ini mengalami dampak atas COVID-19, peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, kita akan flashback sedikit dengan libur-libur panjang di Indonesia sejak tahun 2020 yang memiliki dampak dengan kenaikan kasus COVID-19. Yang pertama adalah libur panjang Idul Fitri tahun 2020, yaitu tahun lalu, di mana pada tahun lalu ini jatuh pada tanggal 6 hingga akhir bulan Juni 2020. Pada libur panjang tersebut mengalami peningkatan kasus COVID-19 dari 70 hingga 90%. Sehingga dari rata-rata kasus ini yang sebelumnya 600 kasus per harinya, ini menjadi 1000 kasus per harinya akibat libur panjang Idul Fitri. Karena masih banyak masyarakat yang ternyata ini melaksanakan mudik keluar kota. Kemudian yang kedua adalah pada libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Tahun Baru Islam yang jatuh pada bulan Agustus tepat tanggal 20 hingga tanggal 23 Agustus 2020. Efek dari peningkatan kasus COVID-19 ini baru terlihat di bulan September 2020 di mana adanya kenaikan kasus dari 13.000 menjadi 30.000 kasus COVID-19 di bulan September 2020. Kemudian kita lihat lagi libur panjang di tahun 2020, tepatnya adalah libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2020. 3 minggu pasca libur, kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai angka 8.000 kasus per harinya. Kemudian yang terakhir adalah libur Natal dan Tahun Baru tahun 2020, di mana pada bulan Januari 2021 ini kasus COVID-19 di Indonesia memecahkan rekor dengan tingginya adalah 10.617 kasus per harinya. Bukan tanpa alasan, pemerintah ini memberlakukan sistem pelarangan mudik karena tren kenaikan kasus COVID-19 ini tidak terjadi di Indonesia saja, namun seluruh dunia. Kita akan melihat kira-kira negara-negara apa saja yang memiliki ataupun mengalami kenaikan kasus COVID-19.
kami merangkum data adanya 20 negara yang memiliki angka kasus COVID-19 tertinggi. Yang pertama sebenarnya adalah Amerika Serikat dengan kasus tingginya adalah 30 juta, kemudian diikuti oleh Brazil dan juga negara India. Kami akan mengambil untuk urutan nomor 10 hingga nomor 20 dikarenakan Indonesia memasuki angka 20 negara terbesar untuk kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Yang nomor 10 adalah negara Kolombia dengan total kasus adalah 2,3 juta. Kemudian urutan ke-11 ada Argentina dengan 2,2 juta kasus dan lanjut ke Meksiko, Polandia, serta Iran. Kemudian di urutan ke-7 ada negara Ukraina dengan total kasus 1,5 juta, kemudian ada Afrika Selatan, Republik Ceko, dan juga Peru, hingga urutan ke-20 adalah Indonesia dengan total kasusnya ini adalah 1,4 juta, 760.452 kasus. Nah, karena adanya tren kenaikan kasus COVID-19 di dunia, tidak sedikit juga negara-negara di dunia ini memberlakukan kembali sistem lockdown. Namun memang kebanyakan ini ada di negara-negara di benua Eropa. Kita akan melihat negara-negara apa saja yang kembali memberlakukan sistem lockdown. Yang pertama adalah negara Belgia, kemudian ada Polandia, Norwegia, Belanda, Jerman, Perancis, dan juga Inggris. Ya pemirsa, dengan adanya libur panjang, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa kenaikan kasus COVID-19 ini mencapai 30 hingga 90% pasca libur panjang, sehingga pada libur lebaran tahun ini diharapkan masyarakat tetap dapat mematuhi aturan larangan mudik agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 walaupun sistem ataupun program vaksinasi sudah berjalan, tetapi masyarakat diharapkan tidak lengah dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan agar dapat memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Demikian pemaparan pada siang ini, Vera. Saya kembalikan ke Anda. Terima kasih Gemma atas pemaparan Anda.